Sedangkan kalau misalkan memang pressure dari Virtus Pro sepertinya sangat-sangat kuat kemarin dan mereka sangat-sangat berhasil untuk menjalankan Uranus Jungler. Jadi saat semua orang kayak bertanya mana nih Uranus Jungler yang paling bener gitu gameplaynya. Ternyata Virtus Pro kemarin menunjukkannya. Ya, tapi kalau ngomongin ke arah terlebih dahulu. Oke, masih sejaknya ya. Ya, kalau mau aku, saya bisa oke. Karena kalau di Twitter dia salah satu yang bisa dive in. Oke. Masuk lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Waduh, lebih dalam lagi. Bener-bener tidur lelap ya. Tapi ya aku setuju kalau kita ngomongin mungkin beberapa hero jungler yang mungkin masih bisa dash ke belakang, kayak bisa sangat memungkinkan. Walaupun lawannya Fredrin sekalipun, asalkan dia bisa buka ruang, membuka waktu agar nantinya Hayabusa bisa menggapai ke arah lane game, itu kayaknya makin aman juga untuk bisa diambil di ketiga. Tapi apakah aman? Menurutku di sini tidak terlalu aman. Kalau seandainya VP mau draft yang lebih aman, menurutku alangkah baiknya ambil draft yang flex juga untuk di pick ketiganya. Setuju? Mungkin mereka bisa ambil ke arah terlihat sih karena badan band, mereka masih punya kedok kaca, mereka masih punya banyak sekali hero fleksibel. Jadi jangan sampai nantinya mereka udah nunjukin full damage, sementara tiba-tiba nanti Fredrin tahu nih oke gameplaynya bakal rusuh ke depan, bakal pressure ke area jungle sehingga nanti Andoryu gak bakal mendapatkan ruang untuk farming. Ya, kalau ngomong Red Blade, kalau misalnya Ya. Tinggi banget. dahulu ternyata malah berbanding terbalik mereka menuju ke arah Fredrin yang bisa dibilang menjadi salah satu Ya, masih. Referensi kita yang paling terakhir kita lihat ada di Time Esports ya, dimana Music Formation ini bisa dibilang gempar sekali untuk bermain dengan tank jungle. Tapi ya untuk sekarang dari yang kita lihat dengan kehadiran dari Provius, ini menandakan kalau seandainya Virtus Pro bisa ke arah manapun. Dia bisa tertuju ke arah tanker jungler, dia mungkin bisa membawakan tanker jungler, tapi semenjak di bandnya Basya, aku mungkin akan lebih setuju kalau misalkan bilang ya fine aja menggunakan Hayabusa selama last pick dari Virtus Pro-nya ini adalah last pick yang nanti bisa menjawab bagaimana keganasan dari early game ini Influence Rage. Karena terlihat dari lampu-lampu Fredrin ini draft early game banget buat Influence Rage. pertama early game first damage dan mereka mau coba game dibawa ke arah mid to late game. Mid game ya. Mereka butuh one-one Profesor. Mereka butuh one-one yang bisa bersinar. Cuma kalau ngomongin ke arah one-one bersinar, kali ini Granger juga nggak kalah tarik. Walaupun bukan di retail ya. Walaupun bukan di retail, tapi Granger juga nggak kalah tarik sebenarnya. Kalau dia bisa benar-benar menentukan. Dan rotasi dari partai ini sangat dominan. Sekuat apa? Mereka bisa untuk menutup jalan dari one-one ini untuk bisa farming. Bisa jadi. Ya sebenarnya balik lagi pada keganasan dari Granger ya. Keganasan Granger diukur dari seberapa banyak stack dari Skypierce-nya, sementara keganasan teman-teman diukur dari seberapa banyak item yang sudah dia pegang dibandingkan dengan matchup lawannya, yaitu gold laner lawannya. Tapi untuk sekarang dengan melakukan terhadap Gatot Kaca ini yang mungkin tadi sempat kita mention bahwa memang teman-teman dari Virtus Pro masih butuh satu hero lagi yang bisa membadani Varsha dan juga Granger-nya, karena Virtus Pro udah terlihat dari awal mereka akan bermain dengan tipe pop damage, jadi mereka butuh eksekutornya. Hayabusa sangat-sangat memungkinkan memang untuk dibawakan, tapi balik lagi Hayabusa sangat ringkih juga dan sangat mudah sekali untuk bisa di-dive in ke area invade jungle-nya dengan Fredrin. Tapi dengan kasus ini ya, kalau aku lihat kondisi saat ini ada rumor yang akan jalan lagi. Rumor jalan. Hylos bisa jadi. Ya. Revitalize lah ya mesti ya. Bisa jadi dapat aja yang tertutup harusnya. Oke. Karena aku ngomong karena Provius, aku juga rasa sih. Ini kalau menjadi sebuah keuntungan. Ya. Provius nggak akan terganggu dengan Jushin, malah semakin lebih mudah ya. Betul sekali. Oke, pick yang nanti akan dibawa kembali oleh teman-teman dari Virtus Pro. Pick yang keempat tentunya Minotaur, support, hero jalan kaki, hero yang sebenarnya lumayan fleksibel juga karena dia punya heal power dan punya sisi power juga. Ya, welcome Minotaur yang udah sempat aku mention juga kalau misalkan hero-hero killer bisa saja up perlahan-lahan semenjak adanya tank jungle. Karena memang mau gimana pun
hero kayak Franklin ini sebenarnya lumayan enak buat pegang Minotaur. Tapi ketika sudah mulai masuk mid game, ketika Minotaur bersamaan dengan 4 member lainnya, apalagi tipenya pop damage, ini akan sangat-sangat membuka potensi bahwa seperti yang Ranger Mas bilang tadi, ini bisa jadi last Hayabusa. Bisa jadi last Hayabusa. Tapi dengan kondisi Hayabusanya nggak boleh terlalu Nggak boleh. Bukan lihat ya Profesor ya. Iya. Farmingannya nggak keganggu. Nggak ganggu. Nggak ada evade. Gengnya maksimal dengan cara kalau gengnya tidak bisa maju, dapetin. Kalau enggak, reset. Oke. Oh my god. Draft dari Influence Rage. Mereka benar-benar pengen menekan game dari last pick apapun yang dibawakan sama Andori. Mereka membawakan Renko dan juga Karita ini benar-benar target yang akan kunci atau winning condition dari Influence Rage dan Nation Shin adalah jawaban yang sepertinya paling aman. Jadi kalau misalkan Hayabusa itu sangat mudah tertangkap, sementara untuk Nation Shin dia punya Priceless, dia punya input feedback, dan dari tujuan dari Virtus Pro sekarang adalah mengulur waktu selama mungkin sampai ini dua marksman atau satu assassin marksman-nya jadi. Coba mau gimana Profesor? Coba gimana cara lane game-nya yang akan dimainkan oleh para dari Influence. Tapi sekarang yang mungkin harus mereka perhatikan adalah push gak ada yang aman. Walaupun mereka bisa sekalipun ya. Karena ini Influence. Dan Minotaur ingat bukan tipikal hero yang bisa ngomong. Bukan fokus. Jadi bisa aku bilang kalau ngomong Virtus Pro mereka bisa defense dengan adanya Marsha yang awareness yang harus tinggi. Dominasi. Karena ngomongin karena jungle, kita akan melihat dua jungle yang sangat berbeda early dan juga late game. Siapakah yang mendapatkan tantangan di point dan melaju ke babak selanjutnya? Apakah Virtus Pro? Apakah Influence? So, kalau komentar, mana Simple tepuk tangannya? Tepuk tangan. Waduh. Ya, kalau kita teriak di sini belum tentu mereka ngerti bahasa Indonesia. Benar. Jadi, betul kalau komentar digunakan simbol larangan ya teman-teman ya. Oke, Arcane sepertinya cenderung cukup bermain galak dari kedua belah tim. Influence Rage barusan Papito-nya airnya sangat on point sekali secara Bobber, tapi sayangnya Bobber masih memiliki Purify sehingga dia masih bisa untuk bertahan hidup. Cuma untuk 2 menit ke depan seharusnya di area mid tidak akan ada harapan sampai dengan Bobber Purify-nya akan kembali. Jadi mungkin tidak boleh dilepas untuk pandangan dari Pluto dan juga Bobbernya, karena kalau misalkan ini dia, kalau Plutonya terpisah sama Bobber, mereka nggak bisa saling backup satu sama lain. Dan satu hal yang sangat menarik kali ini adalah partnership Influence Rage. Dia di arah Batman Lane, dia tahu dari Super Igorka ini damage yang cukup kuat. Jadi dia akan sustain di arah reading-nya. Dan kalau sekarang selama solo skill terhadap seorang Orpheus bukan tidak mungkin. Tapi susah. Ya. Oh, Pluto? Kita lihat di sana masuk selama dalam apa yang kembali akan ada karena terlalu lama kita berikan oleh para dari Virtus Pro. Kenapa karena dia masuk ke dalamnya. Dia di dalam pulang ngomong ke arah Papito. Dengan berapa ketiga, dia bisa apa Profesor? Wait, ketiga, waktu kemarin, hari pertama aku sempat bilang Hotun itu bukan pemain tank jungle. Tapi sekarang dia bermain dengan tank jungle. Data yang ya, kita tahu sendiri Hotun ini dia benar-benar pemain yang benar-benar dealer. Jadi Hotun kayak, oke, kita mencoba untuk join metanya. Kita mencoba untuk memanfaatkan gimana caranya dengan tank jungle. Kita menangin early-nya. Tapi kalau misalkan Hotun bonus di game seperti ini, jangan kaget kalau initiative-nya bakal lebih dulu. Fighters dia ke belakang, ke Bobber, tapi dia masih belum cukup. Dia mulai masuk dengan Tesla, tapi nampaknya dari Bobber menghadapi dengan Merah Fury. Gagal untuk mendapatkan retribusi, tapi dia masih bersama dengan Dr. Hotus. Retribusi dari Pluto survive, bahkan ada hotspot. Ini masalah saya dari pasir tidak berhasil muncul. Pluto yang datang dari Virtus Pro. Satu membuat dari pasir yang masuk dan langsung instant damage dengan dari turret. Gak ada lagi Rafael, tapi instant damage yang diberikan dari turret untuk membuat Badcon itu tumbang. Ya sudah cukup ya. Dengan ada efek airborne juga itu sangat membantu sekali damage dari turret dalam bentuk true damage. Itu akan sangat memudahkan eksekusi. Purify trigger lagi, Bobber benar-benar memicu semua pemain dari Influence Rage untuk melaju ke area mid lane, sehingga membuat Virtus Pro kali ini bisa fokus untuk farming di area mid lane jungle-nya. Versi Papito, dua pergerakan terbuka secara bersama dari Virtus Pro masih bisa selamat. Tidak ada kemana yang mantap dari Profesor kami. Tidak ada
masih dengan power yang sangat-sangat pelan sekali. Virtus Pro seolah-olah mengulur waktu walaupun ada keuntungan dan bahkan Belum berani banget akan akses yang dilakukan Mas lebih dalam lagi. Masuk keluar dari turret. Itu adalah satu warning sign. Aku nggak bilang kesalahan, tapi warning sign. Warning sign kalau dia bisa jadi walaupun tidak ada pada resek. Jangan lupa, ini dia sanksi, dia hanya untuk vaksin. betul sekali. Ingat juga Pluto, dia masih ada Minion Fury. Walaupun tidak ada flicker, kalau Freddy-nya mendekati ke arah Pluto, udah pasti Hotun yang akan dalam ancaman. 25 detik menuju ke area dari turtle selanjutnya. Dan kali ini apakah Influence Rage masih bisa mempertahankan kehadiran dari turtle yang kedua sejak kita tahu Chino dia mengamankan ke area dari Hunter Strike. Dia pengen ada damage tambahan. Dia tahu kali ini lampu-lampu sedang mendapatkan buff dari defense dalam Breath of Fire. Mereka didapatkan dan lihat mereka mendapatkan rasa pemulihan atau pemberian berbeda. Besok kebatangan kami terkembangkan dengan dari Chino di pusat mereka lagi-lagi laba-laba bersinar tentang terkembali untuk satu sama. Kalau ngomong sama itu masih megang oleh Pluto. Wow, combo yang benar-benar bisa maksimalkan oleh Influence Rage. Mereka gak mau kalah dari segi setup objektif. Mereka tahu peran dari tank jungle. Hotun benar-benar menunjukkan bahwa dia bisa adapt to meta. Dan Virtus Pro sekarang benar-benar hanya mengulur waktu memenangkan matchup dari bot lane-nya Super Ekorka yang masih belum bisa disentuh oleh Plakito. Dan udah ketahuan kalau di sana. Oke, tapi untungnya ya, kita bisa melihat gimana Super Ekorka yang gak kalah. Cuma butuh itu aja untuk Virtus Pro, karena ada 10 mainan MPC yang cukup mengerikan dari tim Influence. Menurut aku, dengan satu rover dia putus ke sana, kadang-kadang Boris berhasil menghentikan dengan triple shot. Lakukan paling damage dengan ada Koto di belahan silang. Di belakang Puri, belum ada Crash Object, ketika selalu kesabaran pelarian. Sebelum keluar Crash Object, sudah hilang di telan bumi. Super Ekorka menunjukkan kualitas bot lane mereka. Dengan tidak ada kekalahan di lane dan bahkan dia berhasil menghentikan Crash Object yang hampir saja kena babak profesional. Bagaimana Chino dengan Crash Object tidak bisa mendapatkan kill dari Pakito, hanya satu kill dari itu saja. Wow, terlalu banyak trade yang merugikan bagi Influence Rage. Lagi-lagi Hotun menjadi korban dan invade jungle. Ini kebalik. Ini gak boleh karir seperti ini. Andorio unggul 2 level, sementara Hotun ada di bawah level dari Yishin Shin dan dia 5-man move di area bawah lane. Virtus Pro sedang melakukan setup dan sedang melakukan setup yang kejam untuk bisa menekan karena dari Fury. Mereka tahu winning condition dari Influence Rage adalah Fury. Mereka tidak ingin memberikan ruang bagi One untuk menyentuh lane game. Jangan dia menyentuh ke arah lane game. Dan di sini untuk mereka menggunakan arah Ranger ternyata bukan untuk menghentikan permainan dan awal seorang lawan, tapi untuk memainin poking damage, Profesor. Poking damage. Poking damage dia kill dan gak ada bersara. Ingat Karena ini. ada bersara, karena One gak bisa nge-poke seperti itu. Itu dia ada Swarsha dengan Feather Art Strike, ada Super Ekorka dengan Exonara. Semua bermain dengan jarak, bermain dengan artileri. Serangan LDR memang sangat-sangat mematikan dan kali ini setup turtle mulai diambil alih. Virtus Pro mencoba untuk melakukan perlawanan dengan Fury. Langsung lihat kamu saja dengan Fury yang sangat maksimal. Pelariannya, rasakan keuntungan masing-masing dan bakti. Sekarang yang di belakang sana, Fury mendapat 2 poin tambahan. Fury, gak ada cara untuk pulang. Griffin still looking for barrier. Tapi nampaknya ditutup oleh Pascal. Virtus Pro menunjukkan permainan dari ECA yang bahkan aku gak melihat permainan ECA. Apakah Virtus Pro kebanyakan adlib dengan para pemain dari Southeast Asia? Bootcamp menunjukkan hasilnya. Virtus Pro bermain layaknya tim Southeast Asia. Membungkam Influence Rage, bahkan Pakito dengan body hunt yang sudah begitu on point tapi ternyata tidak menghentikan gebrakan dari Virtus Pro. 1 tukar 5 dengan Ouch. Aku bilang seperti itu karena memang tipe terlima tapi biasanya satu persatu JC dulu atau Aroma dulu nggak langsung siap backup. Ini siapapun yang masuk mereka sangat 5-5 Profesor. Dan mumpung ada Lord datang, kita sambut juga di kolom komentar. Ada Lord. Selamat datang Udo Boxstar. Wah.
tinggal kita tunggu di Riyadh, Saudi Arabia untuk berdemonstrasi. Tapi anyway, balik lagi ke gamingnya, pertukaran tadi satu tukar nama, not totally worth it untuk Influence Rage. Virtus Pro langsung leading jauh banget sekali lagi dengan menggunakan line up double marksman, Yishun Shin Granger. Ini Influence Rage bener-bener gak menemukan jawaban apa yang harus mereka lakukan. Padahal dari dua modal awal aja itu mereka gak melakukan influence sama sekali. Itu menurut yang membuat Virtus Pro jadi lebih berani untuk membalikan keadaan. Dan ketika di momentum yang tepat, sesaat setelah kita sudah melihat adanya endless barrel dari Andoriu, mereka memilih untuk divide ke sana. Kalau kita ngomongin pastinya yang gagal tercatat kenapa bisa bilang keuntungan? Karena tidak ada dari awal mereka bisa bersaing. Tapi kalau lihat dari cara ininya nih ya, kayaknya lo nggak bakal bisa dengan kecuali tahan. Kita juga butuh karena dia masih ready dengan flickernya, saat itu masih bisa di-build. Mereka akan main dengan ini sebagai top lane juga dan ini Odo dipantar tangan dan bilang sore! Double stun! Beberapa kedua poin shoot tambahan terus Dolphin! Dari sosok Wadona kira beberapa poin shoot tambahan. Tapi dia bisa terlalu lama. Karena Bomber Versus Pro, tebakan Virtus Pro, mereka menghantam di arah patung lane turret. Tidak ada yang menyelamatkan dirinya. Dino mundur ke belakang dengan jawaban. Bahan Super Egoka, flicker more offensive, dilakukan oleh para pemain dari Virtus Pro. Easy yang mana seperti ini? Permainan yang sangat sepakat. Virtus Pro attack the game one. Looking for wipeout. wow, tidak menyentuh 10 menit sama sekali game yang begitu cepat dari Virtus Pro. Ini merupakan sebuah early game yang keadaannya sangat-sangat terbalik 180 derajat. Isinya bagian mana, Profesor?